Data rekening Nikita Mirzani dibuka di sidang. Kuasa hukum, klien saya diperlakukan tidak adil. Kasus hukum yang menjerat artis Nikita Mirzani dan pengusaha skincare Reza Gladys masih menjadi sorotan publik. Perselisihan yang mulanya terkait urusan bisnis kecantikan kini berkembang menjadi perkara serius hingga bergulir di meja hijau. Sidang lanjutan atas dugaan pemerasan serta tindakan pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Agustus 2025. Namun jalannya persidangan sempat diwarnai emosi. Nikita terlihat meluapkan kekesalan usai sidang. Di hadapan awak media, ibu tiga anak itu menuding salah satu bank swasta terbesar di tanah air telah melanggar privasinya. Kemarahan tersebut dipicu oleh terbukanya data ringkasan transaksi atau rekening koran miliknya di ruang persidangan. Menurut Nikita, tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap privasi finansialnya. Ia menegaskan bahwa statusnya bukan hanya nasabah biasa, melainkan nasabah prioritas yang seharusnya mendapat perlindungan lebih ketat. Menanggapi situasi tersebut, tim kuasa hukum Nikita, Togar Situmorang, menyampaikan kekecewaannya terhadap jalannya persidangan. Saya benar-benar kecewa. Bagaimana klien saya Nikita Mirzani diperlakukan tidak adil di dalam persidangan itu. Ternyata perolehan saksi yang diminta dan dihadirkan oleh kejaksaan terkait, staf bank ternama itu justru memberikan data rekening mutasi Nikita Mirzani tanpa izin Nikita, ujar Togar dikutip Tribun News dari unggahan di akun TikTok-nya @togarsitumorang Senin 18 Agustus 2025. Ia menilai tindakan itu tidak hanya merugikan kliennya, tetapi juga mencederai prinsip hukum. Ini sangat-sangat kami sesalkan dari awal. Kasus ini berjalan untuk memperoleh bukti-bukti sah, dan itu tidak boleh bertentangan atau diperoleh dengan cara melawan hukum, tegasnya. Lebih lanjut, Togar menduga kasus ini memiliki cacat formil yang bisa mempengaruhi status hukum Nikita. Patut kita duga, dan kita berharap ini sudah cacat formil, sehingga penetapan tersangka terhadap klien saya seharusnya gugur, dan Nikita bebas demi hukum. Mudah-mudahan hakim bisa melihat fakta hukum yang semakin terang benderang di persidangan, pungkasnya. Lewat unggahan Instagram @nikitamirzani_mawardi_72 yang dikelola adminnya, Nikita Mirzani menyinggung soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP setelah rekening korannya dibongkar di persidangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa data pribadi termasuk data transaksi keuangan nasabah harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibuka tanpa izin yang jelas dari pemilik data atau nasabah. Tulis Nikita Mirzani dikutip Tribun News Senin 18 Agustus 2025. Ibu tiga anak itu juga sempat menyinggung soal ancaman hukuman bagi pelanggar undang-undang tersebut. Pelanggaran dapat berakibat sanksi administratif dan pidana, sambungnya. Tak hanya itu saja, sahabat dekat Dr. Oki pertama tersebut juga menyinggung soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 47 ayat 1 mengatur tentang rahasia bank yang harus dijaga oleh bank dan pihak terkait. Pelanggaran rahasia bank termasuk membuka data transaksi nasabah tanpa izin adalah perbuatan pidana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, misalnya POJK nomor 1 POJK 7203 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan juga mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Ibu wanita yang mengawali karirnya di tahun 2010 itu. Di akhir keterangannya, Nikita Mirzani juga mengungkapkan kekecewaan yang amat mendalam saat data transaksinya di bank swasta tersebut diungkap di persidangan kasus ketika dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys yang bahkan belum ada putusan bersalah. Rekening koran pribadi saya dibongkar hingga Februari 2025 dan dibacakan di persidangan tanpa izin saya.
Padahal sesuai BAP, transaksi yang dipermasalahkan hanya 2 miliar rupiah, transfer ke PT Bumi Wesesa, dan 2 miliar tunai. Lalu apakah relevansinya membuka seluruh isi rekening hasil kerja saya? Seharusnya yang diperiksa adalah rekening pihak pelapor, bukan saya. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan liciknya permainan hukum, tapi juga membuat saya bertanya, jika privasi nasabah prioritas saja bisa dilanggar, bagaimana nasabah biasa bisa merasa aman? Klarifikasi di bank swasta yang jadi saksi di kasus Nikita Mirzani vs Reza Gladys. Di momen itu Nikita Mirzani juga mengunggah klarifikasi yang diberikan oleh pihak bank swasta tersebut. Dalam potongan surat yang diunggah Nikita Mirzani, terlihat sebuah pernyataan tentang salah satu staf bank tersebut diminta kehadirannya sebagai saksi dalam kasus yang menyeret nama Ibunda Laura Mezani alias Loli itu. Kronologi singkat Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys. Konflik Nikita Mirzani dengan dokter asal Cianjur, Jawa Barat Reza Gladys itu berawal di tahun 2024 lalu, di mana pada saat itu Nikita Mirzani mengulas secara negatif produk skincare milik Reza Gladys lewat siaran langsung di TikTok. Istri dokter At-Taubah Mufid itu merasa dirugikan secara reputasi dan bisnis, lalu mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Saputra, untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Singkat cerita, dari hasil obrolan itu, Reza Gladys diminta sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Di tanggal 14 November 2024, Reza Gladys terpaksa menyerahkan uang 2 miliar secara transfer dan 2 miliar sehari. Setelahnya secara tunai ke pihak wanita yang akrab disapa Ami Nikita itu. Buntut dari hal itu, Reza yang merasa dirugikan langsung melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Kemudian Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Siber Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025. Kini kasus tersebut pun masih bergulir panas di meja hijau. Kasus Reza Gladys. Sebagai nasabah prioritas di salah satu bank terbesar di Indonesia, saya terkejut ketika